Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Rahmatika Aziz MPD dan teman-teman yang berbahagia. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merintis umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh keilmuan ini, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pemateri, dan saya di sini bersama rekan saya yaitu Putri Baitul Jannah dan Muhammad Ramadan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Devita Mara. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian atau personality sesungguhnya memiliki banyak arti. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menyusun teori, penelitian, dan pengukurannya. Kiranya patut diakui bahwa di antara para ahli psikologi belum ada kesepakatan tentang arti. Boleh dikatakan jumlah arti dan definisi adalah banyak ahli yang mencoba menafsirkannya. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Kepribadian atau personality yaitu merujuk kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Pengertian kepribadian seperti ini mudah dimengerti dan karenanya juga mudah dipergunakan. Tetapi sayangnya pengertian kepribadian yang mudah dan luas dipergunakan ini lemah dan tidak bisa menerangkan arti kepribadian yang sesungguhnya, sebab pengertian kepribadian tersebut hanya menunjuk terbatas kepada ciri-ciri yang diamati saja dan mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung kepada situasi keliling. Tambah pula pengertian kepribadian semacam itu lemah disebabkan oleh sifatnya yang evaluatif atau menilai. Bagaimanapun kepribadian itu pada dasarnya tidak bisa dinilai baik dan buruk netral. Dan para ahli psikologi selalu berusaha menghindarkan penilaian atas kepribadian. Lanjut, kepribadian menurut psikologi. Pengertian kepribadian menurut disiplin ilmu psikologi bisa diambil dari rumusan masalah beberapa teoritis kepribadian yang terkemuka, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Browner menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah gerak-gerik suatu badan, sehingga kepribadian dapat dikatakan corak gerak-gerik suatu badan manusia. Tingkah laku yang disebut kepribadian bersifat sadar dan tidak sadar. Yang kedua, Georgi Kelly bahwa kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Selanjutnya, menurut Gordon Allport, merumuskan kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Yang keempat, menurut Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ide, ego, dan superego. Dan tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kita selanjutnya.
Di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ara tadi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kepribadian secara garis besar, yaitu dari faktor hereditas atau genetika dan faktor lingkungan atau environment. 1. Faktor genetis mempunyai peran penting dalam menentukan kepribadian, khususnya yang terkait dengan aspek yang unik dan individu. Pendekatan ini berargumen bahwa keturunan memainkan suatu bagian yang penting dalam menentukan kepribadian seseorang. 2. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya. Faktor lingkungan terdiri dari faktor budaya, kelas sosial, keluarga, teman sebaya, dan situasi. Di antara faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepribadian adalah pengalaman individu sebagai hasil dari budaya tertentu. Menurut Yusuf dan Nur Ihsan 2008 tentang faktor-faktor yang menyebabkan kepribadian, yaitu yang relatif konstan, kenyataannya sering ditemukan pada bahan perubahan itu terjadi dibarengi oleh faktor gangguan fiksi dan lingkungan, yaitu faktor fisik. Faktor fisik tersebut seperti gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum keras, dan gangguan organik. Faktor lingkungan atau sosial budaya seperti krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi, stres, depresi, dan masalah sosial, pengangguran, premanisme, dan kriminalisme. Yang ketiga, faktor diri sendiri, yaitu tekanan emosional atau frustasi yang berkepanjangan dan identifikasi atau mutasi terhadap orang lain yang berkepribadian menyimpang. Menurut Winarti, faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian yaitu ada 2, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan, unsur ini terdiri dari bawaan genetik yang menentukan fisik primer atau warna mata, kulit. Selain itu juga kecenderungan dasar, misalnya kepekaan, penyesuaian diri. Faktor lingkungan seperti sekolah atau lingkungannya sosial budaya seperti teman, guru dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Keluarga dipandang sebagai penentu yang paling utama dalam pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak, dan anak banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Di samping itu, keluarga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insani atau manusiawi, terutama bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama maupun nilai sosial budaya, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan warga masyarakat yang sehat dan produktif. Terima kasih. Presentasi makalah kami yaitu masuk ke materi ketiga, yaitu tentang unsur-unsur kepribadian. Kujoro Ningrat menjelaskan ada beberapa unsur yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, yang tersusun secara logis dan sistematis dengan memperhitungkan sebab akibat dan dapat untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah rasa, kesadaran batin sewaktu menghadapi, mempertimbangkan tentang semua hal atau pendapat. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam perasaan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya ada dorongan naluri. Dorongan naluri ini dorongan hati yang dibawa sejak lahir yang tanpa disadari mendorong untuk berbuat sesuatu. Ada banyak sekali macam-macam dorongan naluri, seperti dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seks, dorongan untuk mencari makanan atau pekerjaan, dorongan untuk bergaul atau berinteraksi, dorongan untuk meniru tingkah laku manusia, dorongan untuk berbakti, dorongan akan keindahan, dan banyak sekali.
Nah, mungkin itu untuk materi ketiga. Yang materi yang keempat yaitu tentang tahap-tahap perkembangan pribadi. Menurut Jikuis Rus ada beberapa. Yang pertama, tahap perkembangan masa bayi sejak lahir sampai 2 tahun. Kemudian ada tahap perkembangan masa kanak-kanak dari umur 2 sampai 12 tahun. Kemudian tahap perkembangan pada masa preadolescent pada dari umur 12 sampai 15 tahun. Kemudian tahap perkembangan masa adolescent dari umur 15 sampai 20 tahun. Tahap pematangan diri setelah dari 20 tahun sampai meninggal. Nah, mungkin itu untuk materi keempat, sedikit saja. Langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa ada beberapa poin, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada faktor genetik, faktor lingkungan. Ya, faktor genetik ini mempunyai peran penting dalam menentukan kepribadian, khususnya yang terkait dengan aspek yang unik dari individu. Kemudian faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya. Apresiasi seorang diri yang menggambarkan diri sendiri sedang menikmati segala grand teh dingin dari menimbulkan dalam kesadaran suatu pesanan yang positif, yaitu perasaan menikmati yang sampai nyata mengeluarkan air liur. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kemudian ada lagi dorongan akan keindahan, dalam arti keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak warna cerah, suara yang nyaring dan berirama, dan kepada gerak-gerak yang selaras. Mungkin itu kesimpulan atau penutup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.